Pada saat ini kita melihat berbondong-bondong mereka pada menuju ke rumahnya atau ke kampung halamannya masing-masing. Dan juga berbondong-bondong untuk liburan pada akhir daripada akhir perjalanan di bulan Masehi ini. Apa yang mereka cari, apa yang mereka inginkan, semua ada tujuan masing-masing apa yang mereka lakukan. Ada yang ingin bertemu dengan keluarganya. Ada yang ingin melepaskan kepenatannya. Itu semua berjalan sesuai dengan keinginannya. Innamal a'malu biniyat. Maka dari itu, pantas pangersa Abah semestinya menerangkan dalam bulan Rajab ini di huruf ketiga adalah huruf ba. Dikatakan oleh beliau tentang al-baro'ah, terbebas. Yang dimaksud al-baro'ah terbebas ini adalah terbebas daripada sifat kemunafikan. Sifat munafik dalam diri kita. Pantas dalam bulan Rajab ini, dalam doanya, Allahumma tahhir lisani minal kizbi. Ya Allah, sucikan saya dari ucapan yang berdusta. Wa qalbi minan nifaq. Sucikan hati saya dari penyakit munafik. Ini yang luar biasa, sifat munafik di dalam diri kita. Karena sesungguhnya wa ashabuhu yabra'una minan nifaq wa amaruna an nabri'a minhu. Sesungguhnya Rasulullah beserta para sahabatnya ialah orang-orang yang terbebas dari kemunafikan. Jadi seyogyanya bila mana kita bersama penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Syekh Mursyid, seyoknya semua ikhwan, termasuk saya yang berbicara, itu bisa terbebas daripada sifat munafik. Karena sifat munafik itu bisa terbebas semua manusia dari sifat tersebut, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aktsaru zikrillah faqad bari aminan nifaq." Barang siapa yang memperbanyak zikrullah, maka sungguh ia telah terbebas daripada sifat kemunafikan. Maka sering pangersa Abah mengatakan kepada kita semua, bila ada masalah, bila ada keinginan, bila ada kebutuhan, bila ada hajat yang luar biasa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Setiap keinginan, setiap kebutuhan, setiap hajat kita, segala problematika yang ada di dalam dunia ini bisa dapat terselesaikan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikrul lisan, dengan zikir di dalam namanya lisan kita, dan diyakini dalam kalbu kita, dan dilakukan dengan perbuatan kita, maka itu adalah manifestasi yang kuat seseorang untuk problem solving, menyelesaikan permasalahan yang ada dalam dirinya. Para permasalahan yang luar biasa itu bukan datangnya dari luar, tapi datangnya dalam diri pribadi kita masing-masing. Kalau dalam diri kita pribadi masing-masing itu
bisa terselesaikan antara ucapan kita selaras dengan naungan mata kita, hidung kita bernapas selaras dengan pendengaran kita, keluarga yang di dalam diri kita saja kita belum urus, bagaimana kita mengurus orang lain? Maka untuk menjembatani agar supaya kita dapat menyelesaikan permasalahan yang sifatnya ekstern, maka yang harus dibenahi adalah intern dalam diri kita semua. Karena sifat-sifat yang keluar dari luar itu tidak akan dapat terpengaruh kalau ada pondasi yang kuat di dalam diri kita. Maka jelas dengan banyaknya zikir kepada Allah, kita akan terbebas dari penyakit-penyakit yang menghantam diri kita. Karena setiap manusia secara karakteristik, secara di zaman ajalinya, mereka diturunkan ke muka dunia ini terlahir bersama Qorin dan bersama dengan malaikatnya, malaikat Hafazah, yang itu bergerak. Qorin itu sesuai dengan perbuatan kita, yaitu jin pendamping. Begitu pula malaikat Hafazah yang mengarahkan, yang menjaga di depan dan di belakang kita. Dan juga sudah pasti adalah malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat amal perbuatan baik dan buruk kita. Ini yang harus kita benahi dalam diri kita. Jangan melihat keluar, tapi melihat ke dalam. Jangan kau pandang langit untuk melihat Allah, tapi pandanglah dirimu, pandanglah kolbumu, apakah sudah terpancar dalam dirimu untuk bisa ingat kepada Allah. Maka sesungguhnya orang-orang yang terpatri dengan zikirnya di dalam kolbunya, di dalam nafasnya, ia terbebas daripada penyakit munafik. Karena apa? Munafik di dalam diri kita, Allah akan tempatkan di tempat yang innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini ditempatkan tempat yang paling bawah di dalam neraka. Kalau jangankan di bawah, di atas saja tidak kuat manusia untuk menerima apa yang diberikan Allah tentang perbuatannya nanti di yaumil qiyamah. Malah para sahabat mengatakan, kalau engkau ingin melihat surga dan neraka, tidak usah nanti di hari akhir, tapi kehidupan di dunia ini saja. Bila engkau merasa senang, merasa tentram, merasa bahagia di dunia ini, itulah surga untukmu. Tetapi dalam kehidupannya masih ada sifat iri, dengki, masih punya sifat yang mengadu domba, namimah, itu adalah neraka untukmu. Maka sesungguhnya neraka dan surga Allah tebarkan kepada manusia agar manusia itu tahu. Jangan kita baik dari akhir, tapi bidayatul hidayah yang lebih terbaik untuk kita semua. Baik dari permulaan, bukan baik nanti akhirnya, yaitu husnul khotimah. Tapi yang kita cari adalah husnul bidayah. Karena ikhwan diberikan kemampuan oleh Allah dengan dibukakan pintu hatinya, mendapat cahaya ilahiyah yang dilimpahkan Allah kepada Syekh Mursyid dan dilimpahkan kepada kita, agar terbuka kalbunya, tersiram cahaya ilahiyah yang tadinya sifat-sifat kebinatangan di dalam diri ini terlepas. Dan sifat-sifat kebinatangan ini bisa dikendalikan agar nafsu ini terarah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dicontohkan. Setiap manusia pasti tidak ada yang baik kecuali ala para nabi dan rasul
yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala qalbunya. Kadang-kadang kita endingnya itu bisa jadi seorang yang namanya luar biasa beribadah kepada Allah, endingnya dia mendapatkan celaka dari Allah. Seperti ulama Barsiso yang luar biasa mempunyai murid yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Tapi Allah berikan kepadanya adalah di akhir hayatnya menjadi orang yang betul-betul dimurkai oleh Allah. Ataupun kita lihat bagaimana perjalanan orang-orang yang berandal semasa hidupnya. Tapi endingnya akhirnya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan ceritakan bagaimana awalnya dia itu tidak ingat kepada Allah, tidak tahu kepada Allah, dan endingnya mereka mendapatkan keutamaan dari Allah pada akhirnya. Ini dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk generasi sepanjang masa. Tak terkecuali apa yang diterapkan oleh seorang mukhairik, yaitu nama seorang tokoh besar di kalangan bangsa Yahudi di Madinah. Tokoh rahib Yahudi ini masuk Islam semasa Rasulullah SAW masih hidup. Mukhairik menyatakan keislaman pada detik-detik berkecamuknya perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Jadi perang Uhud itu terjadi pada 3 Hijriyah. Para ulama bersilang pendapat bagaimana tentang cerita daripada Mukhairik ini. Pelajaran apa yang kita dapat dan kita ambil bersama. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Kita mengenal Mukhairik sebagai rahib Yahudi, merupakan pengagum Rasulullah SAW. Selain itu, Mukhairik juga masyhur dengan kekayaannya yang berlimpah. Ia merupakan seorang petani kaya yang memiliki banyak kebun kurma dan hasil pertanian lainnya. Beliau Mukhairik tahu detail tentang Rasulullah SAW dalam kitab Taurat. Yang pada awalnya ia merasa sangat berat meninggalkan agamanya. Hatinya enggan untuk berpindah keyakinan. Ia tetap berpegang teguh pada agamanya hingga terjadi perang Uhud. Pada awal Rasulullah SAW tinggal di Madinah, beliau membuat sebuah ikatan perjanjian dengan penduduk semua golongan yang tinggal di Madinah, termasuk di dalamnya kabilah-kabilah Yahudi. Salah satu perjanjiannya ia menyatakan bahwa sekiranya kota Madinah diserang dari pihak luar, semua berkewajiban secara bersama-sama melindungi Madinah. Serangan kepada satu golongan adalah serangan atas semuanya. Maka perjanjian ini dalam sejarah populer dengan Piagam Madinah. Walaupun berbeda agama, tapi kalau kotanya diserang oleh orang apapun dari suku apapun, mereka siap membantu. Begitu pula dengan kita. Bila kita melihat ikhwan sakit, akan merasakan sakit. Melihat namanya muslim sakit, kita merasakan sakit. Itulah gunanya. Bahwasannya di lain agama saja Mukhairik ini ikut dalam perjanjian Piagam Madinah. Namun ketika pecah perang Uhud pada 3 Hijriyah, banyak kaum Yahudi mencari alasan tidak membantu Muhammad SAW dan kaum muslimin.
Terakhir kali mereka beralasan bahwa mereka tidak mungkin ikut berperang karena perang itu terjadi pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu, hari Sabat itu untuk orang Yahudi adalah perang yang sakral. Maka para sahabat mengatakan, maaf, kenapa beliau tidak peduli terlihat secara syariatnya terhadap Palestina? Karena pada waktu itu Hamas menyerang namanya Yahudi, yaitu Israel, pada hari Sabtu, di mana di situ ada hari perayaan untuk mereka. Maka para sahabat membunuh satu orang saja sama juga membunuh semua manusia di atas muka dunia ini. Tapi berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Muhairik yang berasal dari Ibnu Quraijah, ia justru ikut berperang. Karena apa? Itu tidak akan jadi orang munafik. Karena apa? Dia berjanji di piagam Madinah untuk ikut membantu bila sewaktu-waktu Madinah diserang oleh apapun, maka dia tidak mau menjadi orang-orang yang munafik. Dan ia berperang, ikut mengangkat senjata, menolong kaum muslimin, melawan kaum musyrikin Makkah. Maka lebih jauh ia mengajak kaum Yahudi yang lain untuk turut andil dalam peperangan tersebut. Ia berseru, ya masyara Yahuda, wallahu innakum la ta'lamuna anna nasra Muhammadin alaikum la haqqun. Wahai para Yahudi, demi Allah, sesungguhnya kamu sekalian mengetahui bahwa menolong Muhammad bagi kalian merupakan sebuah kewajiban. Maka ikhwan, melihat bagaimana Muhairik itu yang belum masuk Islam seperti itu, apalagi kita melihat guru kita yang sudah diviralkan oleh para netizen, oleh para wartawan, sehingga guru kita terkenal. Maka dulu bangsa Anom pernah ditanya, Abah kan terkenal. Apa kata Abah jawab? Abah mah terkenal karena banyak wartawan, kan gitu. Jadi kita bersyukur, walaupun banyaknya hinaan, celaan, kita jangan sebagai ikhwan jangan jadi orang munafik, meninggalkan guru kita, merasa kok guru kita seperti itu. Maka kita ambil keutamaan untuk membantu dengan segi apapun agar jangan sampai kita dilecehkan, jangan sampai kita dihina, tapi kita menjawabnya dengan sifat yang karim, dengan sifat yang mulia, dengan sifat yang terpuji. Maka di akhir hayatnya, sebelum gugur di medan perang dan Muhairik masuk Islam, ia berwasiat kepada baginda Nabi. Apa yang Muhairik wasiatkan kepada Nabi? In kutiltu hajal yaum fa amwali li Muhammadin yasna'a fiha ma'arahallah. Jika aku terbunuh pada hari ini, seluruh hartaku aku serahkan kepadamu ya Muhammad agar digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Luar biasa bagaimana seorang Yahudi saja yang melihat seperti itu berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik pada zamannya dan di akhir hayatnya berwasiat, kalau sudah meninggal dunia, hartaku semuanya kuberikan kepada engkau untuk berjuang. Begitu pula kita, semua harta kita, harta benda kita, bila ingin berjuang bersama dengan bangsa Abah Aus, dimanapun, mendirikan manakib dengan kemampuan harta kita, dengan namanya tenaga kita, dengan pikiran kita, yang tujuannya adalah mengikatkan diri kita dengan perjanjian talqin tersebut, menjual diri kita kepada Allah, dan terserah Allah memberikannya kepada kita, yang tujuannya kita ilahi
anta maksudi wa radaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka. Dan endingnya bersama dengan Allah dimanapun kapanpun kita berada. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.